Halo, perkenalkan, saya Pramesti Alkautsari, NIM 20 2020 014. Berikut saya akan menampilkan video simulasi mengajari saya dengan materi kebenaran teorema Pythagoras. Simak videonya ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apakah suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Pagi. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, berikut adalah prosedur kelas kita untuk pertemuan satu ini. Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Di sini Ibu membutuhkan satu volunteer atau satu relawan untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Calvin ya, Bu. Iya, silahkan Calvin. Mari teman-teman dan Bu Pramesti, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Calvin. Yang kedua, bagi anak-anak yang tidak terkendala sinyal, kalian bisa untuk on-cam ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk presensi, tulis di room chat ini dengan format nomor absen garis bawah nama, contohnya seperti ini. Nanti Ibu akan cek kehadiran kalian melalui presensi. Maka jangan lupa untuk isi presensinya ya. Oke. Kemudian yang keempat, gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya atau kalian bisa menuliskan pertanyaan dalam room chat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Adakah yang kurang sehat atau kurang enak badan? Agatha, Bu. Oh, Agatha kenapa? Agatha sakit apa? Sakit batuk pilek panas, Bu. Oh, tapi masih itu ya. Semangat ya untuk memulai pembelajaran hari ini ya. Masih, Bu. Yang lainnya gimana? Sehat, Bu. Ya, bersyukur kalau sehat. Semoga buat Agatha lekas sembuh ya. Oke, jadi di sini Ibu mempunyai sebuah tayangan video. Nah, anak-anak diharapkan untuk menonton video dengan seksama, karena nanti Ibu akan menanyakan hal apa yang bisa kalian peroleh setelah menonton video di bawah ini. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Lanjutkan ya. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Oke. Nah, hal apa saja yang bisa diperoleh setelah menonton video di bawah ini, Agatha? Kerjasama, Bu. Oke. Ayo selain Agatha, Calvin dan Tunjung? Samaan bisa melewati segala masalah. Iya, betul sekali. Tunjung? Kompakan. Iya, betul sekali. Nah, jadi hal yang bisa kita peroleh atau hal yang bisa kita petik dalam video ini adalah jika kita selalu bersama dan kompak dalam menyelesaikan suatu masalah, itu akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Gitu. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai dua gambar. Nah, gambar yang pertama ini ada gambar tembok, lantai, dan tangga. Lalu, bagaimana cara kita menghitung panjang tangga? Adakah yang tahu? Tidak? Belum tahu, Bu. Kemudian yang kedua, ayo ada yang tahu tidak ini gambar apa? Piramida. Ya, betul sekali itu dong.
Tuh. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghitung tinggi dari piramida ini? Nggak tahu ya, Bu. Belum tahu ya? Oke, di sini Ibu kasih clue nih. Nah, jadi yang pertama, kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku dalam menghitung tinggi piramida. Kemudian, untuk menghitung panjang tangga juga sama. Anak-anak bisa lihat apa sih kesamaan dari gambar yang pertama ini dengan gambar yang kedua ini? Sama-sama segitiga ya, Bu. Iya, lebih tepatnya segitiga apa, Tunjung? Segitiga siku ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, dalam menghitung panjang tangga ini kan membentuk bangun segitiga siku-siku. Nah, ini bisa kita hitung menggunakan teorema Pythagoras dengan bantuan konsep dari teorema Pythagoras. Begitu juga dengan saat kita menghitung tinggi piramida ini, bisa menggunakan bantuan konsep dari teorema Pythagoras. Seperti itu. Oke, kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya? Teorema Pythagoras ya, Bu? Iya, betul. Kenapa, Calvin? Kok kamu bisa tahu kalau kita mau belajar teorema Pythagoras hari ini? Tadi Bu Pramesti bilang mengenai teorema Pythagoras. Iya, betul. Jadi, pertemuan satu ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Oke, jadi di sini sebelum masuk materi lebih lanjut mengenai teorema Pythagoras, anak-anak diminta untuk menentukan jenis-jenis segitiga di bawah ini. Yang pertama, ini termasuk segitiga apa ya, Agatha? Segitiga sama sisi, Bu. Betul. Kemudian yang kedua, Tunjung, ini termasuk segitiga apa? Segitiga sama kaki, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian Calvin, ini termasuk segitiga apa? Segitiga tumpul, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian yang keempat, Agatha, ini termasuk segitiga apa? Segitiga lancip ya, Bu. Segitiga lancip. Yang lain? Selain Agatha? Segitiga sembarang, Bu. Iya. Ini termasuk segitiga sembarang ya, Agatha? Karena sisinya ini tidak sama. Oh iya, Bu. Nah. Oke, ini termasuk segitiga apa ini, Calvin? Itu segitiga lancip, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian yang nomor 6 ini termasuk segitiga apa? Siku-siku, Bu. Ya, betul sekali, Tunjung. Dan yang terakhir ini nomor 7. Termasuk segitiga apa ini? Siku-siku sama kaki, Bu. Iya, betul sekali. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke. Paham, Bu. Hari ini, pertemuan ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang pertama, kita akan mengidentifikasi apa, Tunjung, hari ini? Mengidentifikasi unsur dalam segitiga siku-siku. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan apa, Agatha? Membuktikan teorema Pythagoras dengan puzzle. Ya, jadi nanti kita yang pertama akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam segitiga siku-siku. Kemudian kita akan membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras itu melalui media puzzle. Oke, yang pertama, unsur-unsur dalam segitiga siku-siku. Nah, anak-anak perhatikan segitiga di bawah ini ya. Nah, jadi Ibu di sini punya sebuah segitiga. Kemudian segitiga ini Ibu beri nama segitiga A, B, C. Nah, berarti ini termasuk segitiga apa, Agatha? Termasuk segitiga siku-siku. Iya, betul sekali. Nah, Ibu misalkan panjang dari sisi BC ini adalah A, kemudian panjang sisi AC adalah B, dan panjang sisi AB adalah C. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini. Untuk sisi AB, ini dinamakan sisi apa ya? Anak-anak ada yang tahu tidak? Sisi miring, Bu. Iya, Agatha. Betul sekali, sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa ya.
Kemudian untuk sisi BC, ini dinamakan sisi apa? Ayo selain Agatha, Junjung atau Calvin? Sisi lainnya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, Calvin, ini disebut sisi apa ya, sisi AC ini? Sisi tinggi ya, Bu? Sisi tinggi? Ini disebut sisi lainnya. Nah, gini, dijelaskan. Dalam segitiga, unsur-unsur segitiga siku-siku ini, itu hanya terdapat dua unsur saja. Nah, yang pertama, sisi hipotenusa atau yang disebutkan Agatha tadi, atau sisi miring. Nah, sisi hipotenusa itu apa? Sisi hipotenusa itu merupakan sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku atau sisi miringnya. Letak dari hipotenusa sendiri itu ada di depan sudut siku-siku. Dapat dipahami ya, anak-anak? Bisa, Bu. Iya, Bu. Oke, kemudian yang kedua, ada sisi lainnya, yaitu sisi BC dan AC. Nah, yang disebutkan Calvin tadi, ini disebut sisi tinggi. Itu tidak ada ya dalam segitiga siku-siku, karena hanya terdapat dua unsur saja, yaitu sisi miring dan sisi lainnya. Calvin dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oh ya, sedikit tambahan. Mengapa Calvin tidak ada sisi tinggi dalam ini unsur segitiga siku-siku? Karena dalam segitiga siku-siku ini nanti bentuknya itu dapat diubah-ubah, tidak hanya seperti ini. Jadi untuk sisi tinggi nanti kalian akan bingung gimana yang disebut dengan sisi tinggi dan sisi alas, karena itu tidak ada ya. Jadi dalam segitiga siku-siku itu hanya ada sisi miring dan sisi lainnya. Oke, masuk ke latihan soal. Jadi di sini anak-anak bisa mengidentifikasi unsur-unsur dalam segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga DEF ini, manakah yang termasuk sisi miring dalam segitiga ini? Junjung bisa menjawab? Gimana, Bu? Bisa diulang? Nih, manakah yang termasuk sisi miring dari segitiga DEF ini? Oh, itu yang EF ya, Bu, ya? DEF, yakin? Ya, Bu, yakin. Ya, betul sekali. Oke, yang kedua. Manakah sisi hipotenusanya? Ayo Agatha, coba dijawab. AB ya, Bu. Ya, betul sekali. Sisi hipotenusanya terletak di AB. Nah, itu mau tanya Agatha. Kenapa Agatha menjawab bahwa sisi hipotenusanya ini ada di AB? Kenapa tidak di AC saja? Soalnya itu, Bu, yang sisi lainnya itu kan ada gambar siku-siku itu, Bu. Sisi lainnya ada di itu, Bu, ada gambarnya itu loh, Bu. Ada gambar siku-sikunya. Oke. Jadi, mengapa sisi hipotenusa ini terletak di AB? Karena yang pertama, AB ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini. Kemudian, yang kedua, letaknya tepat di depan sudut siku-siku dalam segitiga siku-siku. Dapat dipahami ya? Yang ketiga, yang bukan sisi hipotenusa dari segitiga X, Y, Z adalah, ayo Calvin coba dijawab. Sisi XY dan sisi YZ, Bu. Ya, betul sekali Calvin. Jadi sisi lainnya terletak di X, Y, dan YZ. Oke, sekarang kita akan membahas pembuktian teorema Pythagoras menggunakan media puzzle. Jadi, di sini ibu mempunyai sebuah segitiga siku-siku. Seperti ini ya, anak-anak. Nah, kemudian ibu buat luasan persegi seperti ini, setiap sisinya. Sisi lainnya dan sisi miringnya. Nah, untuk luas persegi yang kecil ini, ibu beri nama sisinya adalah A. Maka, luas dari persegi kecil ini adalah A kuadrat. Kemudian, untuk yang luas persegi yang medium ini, ibu beri nama sisinya ini adalah B. Maka luasnya apa, Calvin?
Di kuadrat ya, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, untuk sisi miringnya Ibu beri nama sisi C. Maka luas perseginya apa, Agatha? C kuadrat, Bu. Iya, betul sekali. Nah, terus gimana ini cara kita main puzzle-nya? Jadi, Ibu beri sedikit penjelasan prosedurnya ya. Jadi, puzzle ini nantinya akan berpindah. Maksudnya, jika kita klik angka 1, maka komponen dari segi luasan persegi ini akan pindah ke persegi yang besar. Seperti itu. Mudah dipahami? Mudah, Bu. Jadi di sini Ibu minta anak-anak ini untuk memilih nomor berapa. Oke, mungkin dari Tunjung mau pilih nomor berapa untuk yang ini? 11. Berapa? 11. Kita mulai dari yang angka kecil dulu ya, Tunjung. 2, Bu. 2, oke. Nah, oke Tunjung. Setelah Ibu klik angka 2, apa sih yang terjadi di sini perbedaannya? Itu nambah 1 kotak, Bu. Iya, ini berpindah ya Tunjung. Jadi untuk komponen yang di sini itu pindah ke yang luas persegi yang besar. Oke, yang kedua, Calvin mau pilih nomor berapa? Nomor 8, Bu. Pilih nomor 8. Oke. Apa nih yang bisa Calvin lihat setelah Ibu mengklik nomor 8? Isi persegi kecil di bagian A kuadrat pindah ke C kuadrat, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian Agatha mau pilih nomor berapa? Nomor 18, Bu. Langsung 18? Iya. Bentar ya, Ibu akan klik yang nomor 9. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak? Kenapa saat Ibu klik angka 9, semua komponen persegi dalam persegi kecil ini pindah ke yang sini semua, pindah ke sini semua, yang ke C kuadrat ini semua. Jadi dalam luasan persegi kecil tadi terdapat 9 komponen ya, 9 satuan ini ya. Nah, jadi saat Ibu klik angka 9, maka ini akan berpindah semua ke yang C kuadrat. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kalau Ibu klik angka 13, nah ini akan berpindah 4 satuan yang C kuadrat ini. Kemudian Agatha tadi milih angka 18 ya? Iya. Oke. Jika Ibu klik 18, maka tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya tersisa 7 dalam luasan B kuadrat. Oke, yang lainnya mau pilih angka berapa? 1. 21, oke. Nah, tersisa 4 kotak saja ini. Ayo mau klik nomor berapa? 25, Bu. 25. Nah, ternyata setelah diklik angka 25, luasan dari persegi kecil ini atau A kuadrat ini dan B kuadrat ini ternyata bisa memenuhi yang C kuadrat ya. Oke, jadi anak-anak bisa menyimpulkan dong, bagaimana ini cara kita mencari C kuadrat ini bila di tulisan kalimat matematika seperti apa? Tunjuk mau mencoba? Ya, Bu. Coba. Itu berarti kan tadi ada kotak kecil ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat gitu, Bu. Ya, sama dengan menghasilkan apa? C kuadrat. Iya, betul sekali. Jadi, untuk mencari ini, C kuadrat ini, itu bisa menggunakan jumlahan dari A kuadrat dan B kuadrat. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi ini adalah merupakan salah satu media untuk membuktikan bahwa teorema Pythagoras itu memang ada dan ternyata seperti ini. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi teorema Pythagoras itu apa ya anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan setelah kita melihat slide ini tadi, pembuktian ini tadi? Ayo, Calvin mau mencoba? Boleh, Bu.
Ya, apa? Menurut Calvin apa? Sisi miring dari segitiga siku-siku merupakan penjumlahan dari kuadrat sisi lainnya. Iya, betul sekali. Jadi dalam segitiga siku-siku ini berlaku bahwa kuadrat sisi miring, berarti ini kuadrat sisi miring, itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Jadi kuadrat sisi miring ini itu sama dengan jumlahan dari sisi lainnya, kuadrat sisi lainnya ini. Atau bisa kita tuliskan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Sampai sini anak-anak paham mengenai kebenaran itu, teorema Pythagoras? Aku Paham, Bu. Oke. Nah, saatnya kita berefleksi anak-anak. Yang pertama, apakah kita sudah mengidentifikasi unsur-unsur dalam segitiga siku-siku, yaitu sudut siku-siku, kemudian kemudian sisi hipotenusa dan sisi lainnya? Calvin? Sudah, Bu. Oke. Saat apa tadi kita menjelaskan? Saat bagian ini ya? Iya. Berarti ini sudah ya, Ibu beri tanda centang. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah membuktikan teorema Pythagoras dengan media puzzle, Agatha? Sudah, Bu. Oke, ini tadi ya. Iya, Bu. Nah, oke anak-anak. Di sini kalian Ibu beri kuis dalam bentuk kuisis ya. Ini untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai segitiga siku-siku, unsur segitiga siku-siku, dan teorema Pythagoras. Ini bisa diakses melalui link yang ada di sini atau kode yang di sini. Atau Ibu itu dulu. Ibu kasih link melalui room chat saja ya. apakah boleh tampilkan barcode-nya lagi, Bu? Ya, sebentar. Kalian bisa langsung di sini saja. Ini lebih cepat. Yuk, baru satu ini yang join. Nah, sudah semua ya, Ibu mulai kuisnya ya. Oke, selamat untuk Agatha karena tadi itu ya nomor 1 ya.
Oke, gimana tadi anak-anak setelah mengerjakan kuis? Susah, Bu. Susah. Tunjung tadi benar berapa? Jadi nggak ada yang benar. Oh, tidak ada. Susah toh? Susah, Bu. Soalnya itu jawabannya hampir sama semua. Iyalah, karena kuis tadi dibuat supaya kalian bisa berpikir kritis gitu. Bisa kalian menganalisis terlebih dahulu soal tersebut. Oke. Gimana Agatha? Tadi sepertinya Agatha itu benar semua ya? Iya Bu, tapi tadi yang nomor 1 rada bingung Bu. Kenapa? Soalnya kan tadi pernyataannya hampir sama semua Bu. Iya. Tapi tadi bisa menjawab benar-benar ya? Iya. Oke, Calvin tadi benar berapa Calvin? Yang nomor 2 salah, Bu. Kenapa bisa salah? Sepertinya kurang cermat memperhatikan gambarnya. Iya, tidak lagi harus teliti ya. Iya, Bu. Oke, jadi karena anak-anak tadi sudah mengerjakan kuis, nah sekarang Ibu beri tugas proyek kelompok, yaitu carilah 5 bentuk teorema Pythagoras dengan bilangan lebih dari 5 dan tentukan manakah panjang sisi yang merupakan hipotenusa dan sisi lainnya. Ini bisa kalian screenshot dulu mungkin. Oke. Dan tugas ini dikumpulkan dalam Google Classroom. Ini anak-anak bisa screenshot terlebih dahulu ya. Sudah Bu. Oke, terima kasih Agatha. Nah, kemudian Ibu beri tambahan referensi ini supaya memperkaya wawasan kalian terhadap itu teorema Pythagoras, kebenaran teorema Pythagoras. Kalian bisa screenshot terlebih dahulu. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Anak-anak kalian hari ini hebat karena kalian rajin, kemudian kalian luar biasa dalam menyelesaikan puzzle tadi. Kalian juga inovatif, kemudian aktif berpendapat, saat ditanya kalian menjawab, kemudian kalian juga produktif dan aktif berpendapat, dan tentunya kreatif. Nah, oke anak-anak, sekarang Ibu minta kalian memberikan reaksi setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan 1 ini. Oke, mantap ya, Agatha. Kemudian Calvin. Oh, Tunjung menangis. Kenapa Tunjung? Bu, saat mengerjakan itu kesusahan, bikin menangis. Oh, seperti itu ya. Baik. Tapi Calvin itu apa ya? Reaksinya apa ya? Itu Bu, kayak itu luar biasa dapat materi baru. Seperti itu. Mungkin kalau seperti itu sebelum pembelajaran dimulai, Calvin itu bisa mempersiapkan terlebih dahulu, belajar-belajar gitu ya. Buat Tunjung, nanti Tunjung bisa melihat referensi tadi yang Ibu berikan atau nanti bisa menyimak ini. Nanti kan hari ini kan pertemuan ini kan Ibu record, nanti Ibu share. Seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, anak-anak. Untuk pertemuan kedua besok, kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, Ibu harap sebelum besok mulai pembelajaran, anak-anak bisa membaca-baca materi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Baik, Bu. Oke, sekian anak-anak pertemuan 1 hari ini. Ibu punya kata-kata ini buat kalian. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Buat Tunjung jangan menyerah, masih ada punya kesempatan. Dan buat Agatha tetap rajin belajar, begitu juga dengan Calvin. Oke. Karena tadi kita sudah membuka pembelajaran dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa juga. Ayo. Selain siapa yang memimpin? Calvin. Selain Calvin, adakah yang mau memimpin kita untuk menutup pertemuan hari ini? Yuk, Ibu tunggu ini. Siapa yang mau memimpin doa?